kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh tiada duanya dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang dapat membandingkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang, itu semua karena kasih-Mu yang terlebih dahulu kami terima dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari ini Bapa, ajar kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan sampai di titik kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau urapi setiap kami Bapa. Tuhan, beri telinga seperti seorang murid, sehingga kami boleh dengar firman-Mu dengan bijaksana Bapa. Dan pakai hamba-Mu ini yang tidak berguna, biarlah lidah mulut bibir hamba-Mu ini boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, selamat bertemu kembali di bulan September. Puji nama Tuhan, kita masih bertemu ya di bulan September ini. Berarti Tuhan masih memiliki rencana dalam setiap kehidupan kita, amin. Dan welcome juga buat teman kita yang baru gabung di youth ini. Boleh tahu namanya siapa? Yes? Joel. Oke, Joel Mahendra. Panggilannya Hendra? Joel, oke. Ya, selamat datang Joel di youth kita. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar tentang kemurahan hati. Kalau kita melihat sinonim daripada kemurahan hati, sinonimnya ya, sinonim dari kemurahan hati itu adalah ikhlas hati, kaya hati, mulia hati, dan murah hati. Jadi orang yang bermurah hati berarti memiliki sinonim, yaitu ikhlas hati, kaya hati, dan mulia hatinya. Coba, kalau antonimnya dari murah hati itu apa? Kikir. Wah, kayaknya udah searching ini. Terus apa lagi? Tinggi hati. Benar sekali. Terus? Ya benar sih. Jadi kalau saya lihat ya, orang yang murah hati itu lawan katanya adalah, malah iklan, bentar. Jadi antonimnya murah hati adalah individual, pelit, kikir, tinggi hati, dan lain sebagainya. Berarti orang yang tidak murah hati, berarti orangnya individualisme. Suka yang menyendiri, suka yang apa-apa sendiri, nggak membutuhkan orang lain, nggak mau melibatkan orang lain. Jangan lihat kanan kirinya, nggak mau melibatkan orang lain, maunya sendiri, pasti selesai. Nah itu ternyata adalah lawan kata dari orang yang tidak murah hati. Orangnya kikir juga. Terus kemudian tinggi hatinya, sombong biasanya. Nah hari ini kita mau belajar yang kemurahan hatinya. Sebab kalau yang tinggi hati, kikir, dan lain sebagainya bisa kita lihat di antara kita semua. Enggak ya, di gereja yang lainnya. Ya, tapi kalau kita mau belajar murah hati, mari kita sama-sama lihat di bagian Alkitab kita. Yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya, jadi hari ini saya nggak pakai PowerPoint, jadi santai saja kalau tidak ada pointernya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kelima, saya baca ayat ganjil dan teman-teman baca ayat genap. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang kelima bersama-sama, 1, 2, dan 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan,
Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Oke, mari kita bahas dari ayat per ayat. Jadi kemurahan hati di sini ditunjukkan dari jemaat Makedonia. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, boleh dikembalikan di ayat yang pertama, di situ dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Emang kenapa jemaat Makedonia ini? Kalau kita lihat, coba kita lihat, klik bintangnya di HP teman-teman masing-masing. Ternyata Makedonia ini di situ nyambung di Roma 15 ayat yang ke-26, di situ dijelaskan bahwa sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi Rasul Paulus mau menunjukkan kepada jemaat Korintus bahwa jemaat Makedonia telah memiliki kemurahan hati dalam memberi, yaitu memiliki keterlibatan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, contoh ini didasarkan atas apa sih? Mereka melakukannya itu atas dasar apa? Kalau kita lihat di bagian ini, di sini dikatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ternyata di dalam bagian ini, dasar kita memiliki kemurahan hati, dasar kita memberi atas dasar kasih karunia Allah. Yang setuju katakan amin. Sebab kenapa? Pada saat kita belum menerima kasih karunia Allah, sering sekali kita itu hitung-hitungan ketika berbicara mengenai memberi hal apapun. Kalau saya mau daftar ya, kira-kira kita itu bisa bermurah hati kalau kita mau mendaftar ya, dalam hal apa saja? Coba bantu saya untuk menjawabnya. Kita bisa bermurah hati melakukan pemberian, melakukan tindakan memberi dalam hal apapun. Coba sebutkan daftar-daftarnya, bantu saya untuk menyebutkannya. Satu, bermurah hati dalam hal apa? Hai, kita aja bermurah hati, nggak tahu ya mau ngapain, apalagi tindakan. Coba bantu saya, kasih daftar bermurah hati. Kita bisa melakukan bermurah hati itu dalam hal apa saja? Satu, yang kencang, dalam hal membantu tanpa pamrih. Dua, materi. Dalam hal materi. Yang ketiga, dalam hal makan, mentraktir temannya. Berikutnya, mendoakan. Yang kelima, yes, korban bencana. Terus 6, menguatkan. 7, memberi maaf. 8, kita sampai 100 ya. 8, oh ternyata stop. Oke, ternyata kalau kita mau mendaftarkan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam bermurah hati, ternyata banyak teman-teman. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita berpikir untuk tidak bermurah hati. Sebab ketika kita merasa tidak punya sesuatu, kita ada sesuatu. Ketika kita merasa tidak ada sesuatu, sebetulnya kita memiliki sesuatu yang bisa untuk kita berikan. Sebelumnya kita nggak memiliki kasih karunia, kita selalu hitung-hitungan. Tetapi coba perhatikan ya, Roma 3 ayat 23, coba dibantu saya Roma 3 ayat 23. Atau semua udah hafal? Oke, Bang Marco boleh. Roma 3:23 adalah ayat 24-nya. Oke, ayat 23-nya benar yang dikatakan Bang Marco adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi biasanya kita cuma stop di sini tapi tidak melihat kelanjutannya. Ayat 24 berkata demikian. 1, 2, 3 baca bersama-sama. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Benar faktanya bahwa kita semua orang tanpa terkecuali sudah berdosa. Tapi di ayat 24-nya juga menunjukkan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Awal kita percaya kepada Yesus, kita tidak memberi 1% pun. Amin. Kita hanya penerima. Di awal kita hanya penerima. Tuhan yang memberi kasih karunia-Nya. Tuhan yang memberi kasih karunia-Nya. Tapi teman-teman sadar ya, kasih karunia ini yang membuat kita punya sesuatu. Amin. Awalnya kita berdosa, gak ada sesuatu pun yang baik dalam hidup kita.
Tetapi ketika kasih karunia Tuhan itu diberikan dalam setiap hidup kita, ini yang membuat kita mempunyai sesuatu. Katakan kanan kirinya, kamu punya sesuatu. Iya, ini tujuannya supaya ingat gitu loh. Ada sesuatu yang bisa kita beri gitu loh. Apa? Ada yang bisa diberi kepada aku gitu ngomongnya. Ya, ada sesuatu yang bisa kita beri. Dan atas dasar kasih karunia ini yang membuat kita itu terus mau untuk berbagi. Dan di bagian ini kita diingatkan bahwa kita itu harus memberi dengan atas dasar kasih karunia, bukan atas dasar kita kaya, miskin, dan lain sebagainya. Sebab di sini dikatakan apa sih? Selagi dicobai dengan berat, loh, kurang apa keadaannya? Kalau kita ngomong bermurah hati, ya kalau keadaannya sudah baik-baik saja, sudah nyaman, baru kita melakukan pemberian. Tapi di sini keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, artinya tidak satu penderitaan saja, pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, bahkan dikatakan sangat miskin, berarti kita memberi bermurah hati, bukan berdasarkan keadaan. Amin. Bukan berdasarkan keadaan, mau menderita, mau enggak, mau miskin, mau kaya, bermurah hati, itu adalah atas dasar kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, pasti setuju dengan saya, harus bermurah hati. Di bagian ini ditunjukkan mereka memberi dengan sukacita. Ada hal yang unik dalam memberi ketika dengan sukacita. Berarti gini ya, coba nanti kalau setuju katakan amin. Kita itu harus memberi dengan sukacita. Kalau tidak sukacita, gak usah memberi. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hitungan ketiga detik kalau nggak ngomong amin berarti nggak setuju. Yang belakang boleh juga ikut ya. Kita itu harus bermurah hati, memberikan sesuatu harus dengan sukacita. Kalau tidak sukacita, jangan memberi. 3, 2, 1. Saya pikir dulu itu juga seperti itu teman-teman. Ngapain kalau nggak sukacita tetap memberi? Tapi ada bagian yang unik yang membuka pikiran saya sampai catat di sini takut lupa. Jadi berbunyi seperti ini. Di bagian Alkitab yang lain, Tuhan itu senang terhadap orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saya tidak boleh memberi jika saya tidak bersukacita. Itu saya berpikir seperti itu dulu. Tetapi ternyata tidak. Anda harus terus memberi sampai Anda merasa sukacita oleh karenanya. Amin. belum kompak ini. Saya ulang lagi ya. Di bagian Alkitab yang lain, Tuhan itu bilang, Tuhan itu menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Berarti saya tidak boleh memberi jika saya tidak bersukacita. Itu saya dulu berpikir seperti itu. Tetapi kita harus terus memberi sampai kita merasa sukacita oleh karenanya. Amin. Puji Tuhan. Udah ada pertobatan pemikiran. Karena dulu saya berpikir, tapi karena kalau kita bertahan di argumen yang tadi, berarti kita tidak akan pernah belajar memberi. Kalau kita tidak pernah merasa sukacita. Kita tidak akan pernah belajar untuk memberi kalau kita tidak pernah bersukacita. Sebab kenapa? Di bagian yang kedua ternyata nanti kita lihat bermurah hati itu ternyata disiplin rohani teman-teman. Kita next saja ya. Yang kedua berbicara bermurah hati melibatkan kehendak bebas. Ayat yang ketiga dan keempat boleh dibantu untuk menayangkannya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi di sini ada kata kerelaan. Maka ternyata dalam hal memberi itu melibatkan kehendak bebas. Teman-teman hari ini sudah menerima Yesus Kristus dan sudah percaya, artinya teman-teman sudah memiliki benih itu, sudah memiliki kasih karunia itu untuk ditaburkan, untuk dibagikan, untuk diberi. Tapi di sini juga ternyata melibatkan kehendak bebas. Artinya teman-teman bisa memberi ataupun tidak. Kerelaan hati.
Nggak ada paksaan. Teman-teman bisa memberi ataupun tidak tanpa paksaan. Tapi yang perlu diingat juga, di bagian ini ada tokoh yang sangat kita kenal yaitu Martin Luther. Ternyata gini, dia bilang gini, ada 3 perubahan yang diperlukan ketika kita percaya dan mengikut Tuhan. Perubahan apa saja? Yaitu hati, pikiran, dompet. Saya nggak ngarang. Ini Martin Luther yang ngomong. Kalau saya ngomong mungkin kredibilitas saya masih belum ya. Tapi ini Martin Luther ngomong. Dan ketika saya baca alasannya, saya setuju. Perubahan hati, perubahan pikiran, dan dompet. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti harusnya cara berpikirnya berubah. Seperti yang saya bilang tadi. Saya berpikir kalau nggak sukacita, nggak memberi. Itu perubahan cara berpikir ya. Ternyata kita harus memberi sampai kita sukacita karenanya. Nah itu perubahan cara berpikir. Nah perubahan hati, dari yang kita mendua hati, entah apapun yang kita andalkan. Tapi kita sekarang hanya memiliki Tuhan. Kemarin bulan Agustus kita sudah banyak belajar tentang kemerdekaan ya. Di dalam Tuhan kita merdeka, berarti kita juga merdeka untuk memiliki kemurahan hati. Amin. Hati kita terpaut kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Nah dompet ini maksudnya seperti ini. Nah orang yang sudah mengalami transformasi hati dan pikiran, pasti dia sadar apa yang ada dalam dompetnya ini bukan miliknya. Amin. Coba buka dompetnya hari sekarang dan lihat isinya enggak ya. Maksud saya enggak. Iya Jeff, thank you. Saya enggak bawa ini, jadi lebih besar punyamu. Oh iya. Jangan lupa persembahan ya Jeff ya. Thank you Jeff, thank you. Ya, teman-teman ingat ilustrasi ini enggak? Ada seorang anak kecil dikasih kasih uang 100.000 gitu. Terus habis gitu papanya bilang, ternyata untukmu cuma 80.000. Sini papa tukar 80. Enggak, ini udah punya aku, ini udah 100.000 buatku. Enggak 80.000. Ilustrasi ini menunjukkan kadang kita itu juga seperti itu teman. Yang ngasih siapa? Kalau Tuhan ambil, kita itu tahan terus. Kita menahan diri. Tuhan gerakkan hatimu untuk berbagi ke siapa? Tuhan gerakkan hatimu melalui kemampuan yang engkau miliki, talenta yang engkau miliki, karunia yang engkau miliki. Tuhan gerakkan untuk pakai itu di dalam pelayanan. Tapi kita sering berkata apa? Kita menahan diri untuk tidak memberi. Nah hari-hari ini, ternyata ya teman-teman, kenapa orang banyak pindah-pindah gereja? Karena terfokus di menerimanya. Terfokus di menerimanya. Survei membuktikan alasan orang pindah gereja itu rata-rata karena tidak bertumbuh di tempat itu. Teman-teman tahu, tidak bertumbuh di tempat itu karena apa? Karena dia ingin menerima. Gak ada itu alasan kenapa pindah gereja. Iya, karena saya tidak bisa berbuah. Karena saya tidak bisa melayan di tempat itu. Karena saya tidak bisa menjadi donatur di tempat itu. Karena saya tidak bisa melakukan ini dan itu. Jarang sekali. Kita fokus hanya menerima, tapi lupa untuk memberi. Kita fokus untuk bertumbuh, tapi lupa untuk berbuah. Seharusnya bertumbuh dan berbuah, ini bagian yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang bertumbuh pasti berbuah. Maka ketika kita merasa hari ini masih menerima, kita lupa ada bagian yang lain yaitu berbuah. Kita mau terlibat pelayanan aktif di tempat ini. Saya membuka lowongan, apapun bidangnya. Kalau teman-teman merasa punya hati di situ, boleh dikatakan di Marco atau Peter atau saya. Kita mau sama-sama terlibat, berbuah, memberi hidup kita. Memberi apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Dan itu seperti yang saya bilang tadi, itu kehendak bebas. Kalau teman-teman hari ini merasa kasih karunia Tuhan itu cukup bagimu, seharusnya engkau juga mau untuk berbagi kepada yang lain. Beberapa minggu ini, tepatnya minggu ini saya itu ngajar pertumbuhan gereja. Saya bilang ada tiga macam cara pertumbuhan gereja itu terjadi. Ya ini gratis ya, nggak usah bayar. Kalau di kelas saya bayar.
Ada ada 3 macam cara pertumbuhan gereja. Yang pertama itu secara biologis. Artinya kalau di tempat itu satu keluarga punya anak, maka terjadi pertumbuhan gereja. Karena tambah satu anak, tambah satu anak, tambah satu anak. Terjadi pertumbuhan anggota gereja. Ini berbicara mengenai pertumbuhan gereja secara kuantitas, bukan kualitas ya. Saya bahas bukan kualitasnya, tapi kuantitasnya. Banyaknya anggota gereja. Yang kedua, tadi secara biologis. Yang kedua, secara penginjilan. Teman-teman keluar, terus kemudian menginjil, dari yang tidak percaya menjadi percaya, kemudian terus masuk di dalam gereja, maka anggota gerejanya bertambah. Yang ketiga, yaitu secara perpindahan anggota gereja. Perpindahan anggota gereja. Artinya ketika sudah tidak cocok di gereja ini, maka dia pindah ke gereja lain. Maka yang di gereja lain mengalami pertumbuhan secara kuantitas. Dan yang di gereja tersebut mengalami pengurangan. Nah, hari-hari ini coba teman-teman bayangkan. Dari ketiga macam cara ini, yang sering dilakukan gereja, yaitu cara yang jarang dilakukan, yaitu cara yang dua. Makanya saya membahas lebih mendalam di cara yang kedua dan cara yang ketiga. Sebab kenapa? Cara yang pertama tidak perlu diajari, sudah bisa mempraktekannya. Belum waktunya, malah sudah mempraktekannya. Makanya saya lebih membahas cara yang kedua dan cara yang ketiga. Nah, cara yang kedua, cara yang ketiga ini, cara yang kedua ini juga banyak triknya, banyak caranya. Tapi masalahnya, cara yang ketiga ini, biasanya triknya ada kotornya. Triknya itu ada kotornya. Sekalipun 3 macam cara ini dibenarkan. Contohnya ini tadi, teman kita Yoel. Yoel di sini kuliah ya? Benar. Yoel di sini kuliah, nggak mungkin kuliahnya di sini terus habis itu hari Minggu sekarang pulang. Dari mana asalmu? Riau. Pulang ke Riau. Ibadah di sana terus nanti kembali di sini, nggak mungkin. Tapi ada cara yang menghasut, udah nyaman di situ, udah bertumbuh di situ, tapi udahlah di sini nanti ada di mana. Kenapa saya berbicara pertumbuhan gereja? Saya mau mengajak teman-teman seperti ini. Saya mau mengajak teman-teman untuk mau terlibat di dalam pertumbuhan gereja di tempat ini dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Amin. Amin. Dimulai dari tadi, atas dasar kasih karunia Allah. Kita tadi sepakat, daftar bermurah hati, daftar memberi itu tidak selalu melulu berbicara mengenai uang. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti kasih sesuatu kepadamu yang bisa berbeda dengan orang lain. Tapi apapun itu yang namanya karunia tetap karunia. Tidak bisa ini yang lebih penting, ini yang tidak penting, ini yang penting, ini gak penting. Bukan. Kalau menyalakan lampu itu tidak penting menurut kita, tidak rohani menurut kita, hari ini kita beribadah gelap-gelapan. Kalau yang lebih penting itu adalah yang berkhotbah, maka kita langsung berkhotbah saja, nggak usah musik. Nggak ada yang lebih penting dan penting. Sebab karunia dikasih untuk membangun jemaat. Saya jadi ingat, coba kita baca ya. Kita percaya bahwa karunia itu diberikan untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12. 1 Korintus 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha, apa? Mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita punya sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah kita pakai untuk membangun jemaat, maaf. Lebih baik kayaknya dipendam aja ya. Kita pakai untuk menyalah-nyalahkan orang, kita pakai untuk merasa diri kita seperti tadi lawan katanya, individual, tinggi hati, egois, tidak mementingkan orang lain, dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, kalau Tuhan sudah kasih karunia apapun dalam hidup kita, itu fungsinya untuk kita gunakan membangun jemaat, maka bertindaklah sesuai dengan fungsi yang Tuhan kasih. Amin. Sehingga hari ini kita tidak merasa dia yang paling rohani, dia yang enggak. Bukan, kita bertumbuh bersama, berbuah bersama, dan kita harus tahu bahwa kita semua yang kita miliki, kita gunakan untuk membangun jemaat. Berarti untuk membangun kita semua yang ada di GAB MC Youth ini. Amin. Dan kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam pertumbuhan gereja yang
Boleh kita bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas dengan 3 macam cara tadi. Amin. Kita lanjutkan poin yang ketiga. Di poin yang ketiga dan di poin yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-5 dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Di bagian yang ketiga, di bagian yang terakhir, ternyata memberi adalah kehendak Tuhan. Katakan bersama saya, memberi adalah kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Memberi adalah kehendak Tuhan. Teman-teman, kenapa Nokia itu akhirnya nggak berkembang, bangkrut? Kenapa? Karena tidak paham kehendak pasarnya. Di saat yang lain mulai mengupgrade dirinya, dia sudah nyaman. Dia sudah nyaman dan maunya menerima saja, menerima keuntungan. Tapi lupa tidak mau memberi lagi. Tidak mau bermurah hati lagi, mengupgrade dirinya. BlackBerry sudah mulai untung banyak. Hanya akhirnya cuma nyaman menerima. Tapi lupa kehendak pasarnya yang terus ingin upgrade. Dan tahu mesin pencari yang sekarang terkenal itu namanya mesin pencari yang sering dikunjungi oleh banyak orang, namanya Mbah Google. Google terus update hingga sampai dia tetap bertahan karena tahu kehendak pasarnya. Bahkan Instagram memudahkan kita. Makanya kita sampai scroll Instagram, sampai scroll sosial media karena dia tahu kebutuhan kita. Karena dia tahu dari apa sih? Dari mesin pencarian tadi. Karena Google dan sosial media itu ternyata bekerja sama, teman-teman. Bekerja sama dalam hal historinya. Jadi ketika kita mencari sesuatu di Google, maka itu juga dibagikan ke Instagram. Jadi ketika kita lihat Instagram, kok muncul ya? Saya cari jam di Google, kok muncul di Instagram? Karena itu tadi, sudah berbagi, sudah bekerja sama. Coba sekarang teman-teman buka HP-nya, terus kemudian buka Instagram. Mana ada khotbah yang suruh buka Instagram, kalau nggak di GHBMC Youth ini. Buka HP-nya, buka Instagram-nya, dan kemudian klik explore. Siapa yang mau sukarela untuk maju ke depan? 1 orang saja. Yang mau sukarela untuk maju ke depan? 1 saja. Kalau tidak ada yang maju, berarti saya udah tahu ini apa yang membuat teman-teman gak maju. 1 orang saja maju di depan. Kalau gak ada yang maju, gak jalan khotbahnya. Oke, thank you buat kerelaan hatinya. Hana sudah menyelamatkan teman-temannya untuk cepat makan. Oke. Di bagian utama di mesin pencarianmu itu tentang apa? Tentang pasangan. Sama anak, sama makanan. Pasangan, anak, makanan, terus? Oke, tepuk tangan buat kerelaan hatinya Hana. Silakan duduk. Maka kesimpulannya ternyata Hana sedang cepat sekali menyimpulkannya. Tapi benar ya. Kerelaan hati. Ya, jadi dari sini itu Instagram itu mempermudah karena udah tahu tuh bahwa pasarnya itu mempunyai kehendak itu harus upgrade dan lain sebagainya. Harus mempermudah. Maka Instagram, sosial media dan lain sebagainya menyediakan hal ini untuk itu. Nah, sama teman-teman. Kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan tenggelam. Kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak tahu kehendaknya, maka kita akan tenggelam. Kita akan tidak bernilai, karena ada yang lebih bernilai. BlackBerry, Nokia, mereka tenggelam, karena tidak tahu kehendak pasarnya. Kehidupan kita, tanpa kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak bernilai. Kita akan tenggelam dengan arusnya zaman. Kita akan tenggelam dengan banyaknya tantangan-tantangan hidup. Sebab di sini dikatakan ternyata bermurah hati adalah kehendak Tuhan. Di bagian yang terakhir di situ dikatakan kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Kehendak Allah adalah kita bermurah hati. Jangan berpuas diri, menerima. Kalau kita hanya stop menerima, kita lupa untuk berbuah, maka kita akan tenggelam. Kita akan terhanyut. Kenapa? Teman-teman tahu nggak kenapa laut mati? Kenapa danau yang asinnya, danau yang sangat asin di daerah mana itu, akhirnya disebut laut mati? Kenapa? Tahu nggak? Karena mati. Karena hewan, tumbuhan, apapun yang berada di situ tidak akan bertahan hidup. Dia tidak bisa memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Makanya disebut laut mati. Gak ada nilainya. Dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan sudah kasih nilai itu. Kasih karunia itu sudah Tuhan berikan. Makanya hidup kita itu bernilai. Makanya ketika hidup kita bernilai, kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Ternyata bermurah hati itu adalah kehendak Tuhan. Jadi apapun hari ini yang kita sedang punya, kita mau untuk memberi. Di bagian cerita yang saya tadi, ketika saya sudah sampaikan kepada mahasiswi yang ada, terus saya bertanya seperti ini. Seandainya kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang ada di kelas saya ini, menjumpai gembalanya, pemimpinnya, melakukan kesalahan, entah kesalahan KDRT yang hari ini sedang viral dan kemudian pelecehan seksual dan lain sebagainya. Apa tindakanmu setelah mengetahuinya? Tapi saya coba tanya di sini dulu deh. Apa yang teman-teman akan lakukan, respon teman-teman yang akan lakukan setelah mengetahui? Ini contoh ya, setelah mengetahui kalau ternyata gembalanya seperti itu, pemimpinnya seperti itu. Tindakan apa yang teman-teman akan lakukan? Membawa mereka dalam doa. Apa? Kalau di kelas saya ini, langsung ada yang spontan yang bilang seperti ini. Pindah gereja, Pak. Langsung bilang gitu. Pindah gereja, Pak. Ngapain di gereja yang sudah ketahuan bobroknya? Terus ada yang jawab seperti ini. Kalau tingkat kesalahannya parah dan gak mau ditegur, baru pindah gereja. Terus ada yang menjawab seperti ini. Kalau seandainya keputusan yang diambil itu berpihak terhadap yang salah, membela yang salah, berarti udah gereja yang gak sehat. Menutup-nutupi dan sebagainya. Tapi ada yang membuat saya berkesan, dia bilang seperti ini. Saya gak akan pindah gereja, Pak. Terus saya tanya tuh, kenapa? Karena Tuhan sudah beri saya kepercayaan untuk saya ternyata menjadi ketua youth di sana. Memberi kepercayaan sebagai ketua youth sehingga saya tidak akan pindah gereja, tapi saya mau untuk membawa hidup saya menjadi teladan di jemaat-jemaat yang masih ada. Termasuk menegur gembalanya. Sulit loh teman-teman, kalau kita diperhadapkan seperti itu, instannya kita pindah gereja aja. Tapi pernah nggak kita berpikir, kita mau terlibat di dalam gereja tersebut dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Kalau teman-teman pergi semua, ya sudah tahulah endingnya gereja itu akan jadi seperti apa. Kalau semua yang baik-baik malah justru pergi, tidak mau untuk memberi dalam artian yang luas tadi, tapi hanya mau menerima, ya kita udah tahu endingnya gereja akan jadi seperti apa. Ada konflik, pergi. Ada konflik, pergi. Pindah gereja, itu gak menyelesaikan masalah di gereja tersebut. Harus dikelola, harus kitanya, harus saya dan teman-temannya yang mau untuk berperan menjadi solusi. Amin. Kalau Tuhan taruh kecakapan dalam berbicara, pakai itu untuk bernegosiasi. Kalau Tuhan kasih talentamu dalam hal bersosialisasi, pakai itu. Kelebihan apapun yang Tuhan kasih, tujuannya untuk membangun jemaat. Jadi kalau ada persoalan dalam gereja, mau gak kita beri sesuatu untuk yang bernilai itu tadi loh. Bukan justru malah pergi, bukan justru malah menghindar. Bukan berarti malah tidak bercakap-cakapan dan lain sebagainya. Tuhan mau kita malah justru memberi. Itu kehendak Tuhan hari ini. Quotes yang terakhir, yang boleh teman-teman renungkan. Kehidupan yang tidak memberi apapun,
tidak memiliki kontribusi sama sekali, maka kehidupan itu tidak bernilai apapun. Saya ulang sekali lagi. Kehidupan yang tidak memberi apapun, tidak memiliki kontribusi sama sekali, maka kehidupan itu tidak bernilai apapun. Kalau hari ini kita tuh sudah diingatkan bahwa kasih karunia itulah yang membuat kita bernilai. Dan pemberian yang Tuhan sudah kasih dalam bentuk apapun, kita pakai untuk memberi. Dengan tujuan tadi, membangun jemaat yang Tuhan percayakan. Saya berdoa di GABMC Youth ini boleh mengerti pesan firman Tuhan hari ini dan mau bertumbuh berbuah bersama-sama. Amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Kalau teman-teman perhatikan pujian yang dinyanyikan tadi mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Memang teman-teman, tanpa kebaikan Tuhan kita sulit untuk memberi. Tapi justru karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kita dimampukan untuk memberi. Dan mari kita hari ini bersyukur, mengucapkan terima kasih. Lagu yang tidak asing bagi kita. Sehingga hari ini tanpa teks, kita tutup mata, bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Syukur bagimu. Sekali lagi